Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, selamat pagi untuk adik-adik semua. Ya adik-adik, di saat pagi hari ini kita kembali lagi beribadah di Sekolah Minggu Sola Gracia Bu Perwaina. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, datang bernyanyi, bermazmur, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, jadi kakak ajak kita semua menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan, dan juga adik-adik kakak ajak menyiapkan perlengkapan rohani seperti Alkitab dan juga nyanyian rohani. Kita akan memuji Tuhan di saat pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dengan pujian yang berkata, "Ku masuki gerbangnya." Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu yang berkata cuip cuip pam pam. Jadi kakak ajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi pakai gerakan. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya, hey, puji Tuhan, hey, haleluya, hey, puji Tuhan. Amin. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya, hey, puji Tuhan, hey, haleluya, hey, puji Tuhan. Amin. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam 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 pam, cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya.
cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 haleluya, hey, puji Tuhan, hey, haleluya, hey, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk Tuhan, sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Di saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu. Dari malam kami tidur dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh jiwa yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami dan juga napas kehidupan yang Engkau berikan sampai hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masih memuji Tuhan lagi dengan pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, Raja segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, di saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak J, Kakak Nona. Kepada Kakak Nona dipersilahkan. Terima kasih Kakak Uce. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Untuk itu persiapkan perlengkapan rohaninya, yaitu Alkitab. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 26. Kitab Mazmur 26 ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-12. Jika adik-adik di rumah sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama setelah Kakak Nona membaca judul perikopnya. Baca pelan-pelan, tidak baku kejar. Iya, Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Ayat 1 sama-sama.
Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian Mazmur pujian. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa kumpulkan persembahannya kepada Bapa dan Mama di rumah. Untuk mengiringi lagu persembahan syukur, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan syukur. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tadi sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah bermazmur, dan kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, biarlah menjadi perluasan nama-Mu di tanah kami Papua Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berilah roh takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Uce. Ya, terima kasih Kakak Nona. Sama-sama kakak Uce. Ya, terima kasih untuk Kakak Nona yang sudah membawakan kita dalam pembacaan Mazmur pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Siska. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 158. Ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar
pun wujudmu nyatalah. Janganlah hanya bibirku mengucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kemeliharaan, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut,
mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kemuliaannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa itu bahagia menurut adik-adik? Bahagia itu seperti apa ya? Kakak mau tanya sama kakak dua yang di samping-samping. Menurut kakak Nona, bahagia itu artinya apa? Bahagia itu seperti apa kakak Nona? Kalau menurut kakak, bahagia itu ada luapan dari hati yang meluap ke seluruh tubuh karena ada rasa sukacita. Gitu. Iya, luapan hati yang meluap ke seluruh tubuh karena ada rasa sukacita. Kalau menurut kakak Uce, bahagia itu seperti bagaimana kakak Uce? Ya, kalau menurut Kakak Uce, bahagia itu penuh dengan rasa senang dan penuh dengan rasa gembira. Iya, penuh dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Pasti adik-adik di rumah juga punya pengertian sendiri tentang bahagia. Iya, adik-adik, bahagia adalah perasaan tentram, perasaan aman, perasaan senang seperti yang kakak bilang dan juga kakak Uci bilang, perasaan tidak khawatir atau tidak takut dengan apapun itu membuat kita bahagia. Atau perasaan biasa orang-orang dong bilang, saya bahagia karena saya bahagia nih seperti dia ini saya punya sudah, dunia ini miliknya saya dengan dia, begitu bahagia. Terus menurut adik-adik, apa yang buat adik-adik bahagia? Kakak yakin pasti adik-adik di rumah semua pasti sudah rasa bahagia itu seperti gimana. Sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik apa yang buat adik-adik bahagia? Menurut kakak Nona bahagia itu karena apa begitu? Saat ini saya bahagia karena masih bisa diberikan nafas hidup di tengah pandemi ini. Terus bahagia juga karena dikelilingi orang-orang yang sangat sayang sama saya, dan juga bahagia karena punya adik-adik sekolah minggu yang rajin beribadah. Itu kakak. Terima kasih. Kalau kakak Uce bahagia karena apa? Kakak Uce bahagia karena masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini dan juga masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Iya, terima kasih. Kakak yakin juga teman-teman di rumah bahagia karena teman-teman yang di rumah masih bisa bernafas seperti kakak Uce dan kakak Nona bilang, disayangi oleh orang-orang yang disayangi oleh orang-orang. Oke adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kadang-kadang orang-orang itu bukan bahagia karena Tuhan memberikan mereka nafas, bukan karena mereka disayangi orang-orang, tapi kebahagiaan orang-orang yang dimaksud oleh pemazmur kita ini, mereka bahagia karena uang, karena harta, karena benda-benda berharga yang mereka miliki, karena kehormatan. Itu yang membuat mereka bahagia. Jadi di sini pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan mereka itu kebahagiaan yang sia-sia. Tema kita yaitu kebahagiaan yang sia-sia. Mengapa pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan mereka sia-sia? Tadi penjelasan awal kita menjelaskan bahwa bahagia itu senang,
Bahagia itu aman, tidak khawatir, tidak takut, pokoknya rasa senang. Tapi kenapa pemazmur mengatakan bahwa bahagia itu sia-sia, kebahagiaan yang dimaksud ini sia-sia? Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemazmur menulis teks ini berdasarkan pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang yang selalu direndahkan, selalu dilecehkan karena orang-orang yang kaya. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang memprioritaskan kekayaan mereka. Mereka menganggap bahwa saya ini sudah punya segalanya. Saya punya uang, saya punya harta benda, saya punya nama tinggi, saya punya kehormatan ada. Jadi saya bisa lakukan apa saja. Mereka tidak takut apa saja. Sampai orang-orang seperti yang pemazmur katakan ini direndahkan. Pengalaman orang ini direndahkan, mereka direndahkan. Sehingga pemazmur mengatakan, ingin menyatakan kepada kita bahwa seseorang yang berbahagia karena berpegang teguh pada kekayaan, pada harta, pada uang, atau kehormatan itu semua adalah sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia adik-adik? Karena nilai harta berbeda jauh dengan nilai jiwa kita atau nyawa kita. Harta tidak dapat menyelamatkan nyawa atau jiwa kita. Harta, kekayaan, kehormatan semua hanya bersifat sementara atau sia-sia atau semu, tidak berarti. Pemazmur mengatakan bahwa setiap orang akan kembali kepada kubur tanpa membawa harta mereka. Mereka akan kembali, ketika mereka mati, mereka akan dikubur, mereka tidak akan membawa harta kekayaan mereka. Itu yang dimaksud dengan bahagia yang sia-sia. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebahagiaan yang sejati hanya ada pada Yesus. Kebahagiaan sejati hanya ada pada Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Ia rela dicaci maki, ia rela dianiaya, memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Itu yang dimaksudkan oleh pemazmur, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang akan kita dapati. Dan kebahagiaan sejati itu bersifat kekal. Kebahagiaan sejati hanya didapat dari Tuhan Yesus, dan itu sungguh sangat luar biasa adik-adik. Bukan berarti kakak bilang begini langsung, saya mau jadi orang kaya, biar sudah saya begini-begini saja, biar sudah begini sudah. Karena kakak tadi bilang orang kaya ini kayak macam sukar masuk surga. Bukan begitu adik-adik. Yang dimaksudkan di sini orang-orang yang tadi lebih memprioritaskan harta kekayaan mereka dibandingkan dengan Tuhan. Mereka lebih memprioritaskan, mengutamakan harta kekayaan mereka dibandingkan Tuhan. Di sini kita sebagai anak Tuhan harus memposisikan Tuhan sebagai yang utama. Matius 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepada kalian, kepada kamu. Jadi kita cari dulu kerajaan Allah, kita cari dulu Tuhan, maka semua yang kita inginkan, apa yang kita gumuli, apa yang kita mau, pasti Tuhan akan tambahkan kepada kita. Asal kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan memprioritaskan harta kekayaan seperti orang-orang yang dimaksudkan oleh pemazmur tadi. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita sebagai adik-adik sekolah minggu, mari kita mencari kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan kekal yang berasal dari Allah dan bukan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sementara dan sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan berdoa, kita menyerahkan segala pergumulan kita ke
Tuhan. Kita menyerahkan adik-adik yang mungkin ada sekolah online dan mungkin ada yang sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Itu lipat tangan yang di rumah, ke kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diajarkan bagaimana kami mencari kebahagiaan yang sejati yang hanya berasal daripada Tuhan dan bukan berasal dari dunia. Tuhan Yesus membantu kami agar kami dapat memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami meskipun banyak tantangan dunia yang selalu mendatang menghampiri kami. Tuhan bantu kami, berikanlah kami hikmat agar dapat memposisikan kami di tengah-tengah ini. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kami yang bersekolah di rumah, mungkin kami mengalami kesulitan karena bertatap langsung dengan guru-guru kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, Tuhan yang memberi kami hikmat sehingga kami dapat belajar dan kami dapat mengerti. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami agar dapat sabar mengajar kami, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus memberkati kami, nama tubuh kami yang sakit, nama Tuhan kami puji dan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat minggu yang mungkin dalam minggu ini ulang tahunnya. Tuhan Yesus memberkati mereka, hikmat di umur yang bertambah ini ia menjadi sehat di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami. Tuhan Yesus dari kedua sehingga mendahat anak dan kelas remaja. Yesus memberkati semua, memberikan kami hikmat terus melayani Tuhan tanpa lelah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk virus yang masih terus kembang. Tuhan Yesus memberkati, melindungi kami tinggal di rumah. Nama Tuhan kami puji dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri. Tuhan Yesus memberkati kami, menyertai kami semua. Guru-guru pengasuh yang juga sedang bertugas, Tuhan memberkati. Ini doa dan ungkapan syukur kami serahkan segala berkat Tuhan dan biarlah kehendak jadi di dalam. Ya, waktu selanjutnya kakak persilakan kepada kakak Uci. Ya, terima kasih Kakak Siska. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang berkata, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Ya kakak ingatkan lagi buat adik-adik semua yang di rumah, kita akan kembali lagi pada ibadah minggu pagi kita. Di jam berapa kakak Nona?
di jam 7 pagi. Tetap di channelnya GKI Sola Gracia Bu Buperwaena. Perwaena. Adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Akhir kata, Kak Uce, Dan saya Kakak Nona. kami mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. dadah.